Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian. Kita baca dari Matius, pada hari ini kita baca Matius pasal yang ke-18. Ayatnya 1 sampai dengan 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Oke. Terima kasih. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Pertanyaan ini mengandung dua hal. Mungkin orang ini memang ingin mencari kerajaan surga dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan kalau syaratnya benar dan dia mengikuti syarat itu, pertanyaan ini pertanyaan yang baik. Tetapi mungkin juga ini merupakan suatu pertanyaan dari orang yang ingin mempunyai ambisi besar. Mungkin saja sebagai orang Yahudi, mereka berpikir Yesus akan menjadi raja. Dan kalau mereka masuk ke dalam kerajaan Yesus itu dan dekat dengan Yesus itu, mereka akan mendapat hak-hak istimewa, mendapat kekuasaan, mendapat nama baik, mendapat kedudukan, dan lain-lain. Karena ada indikasi bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi itu menganggap Yesus itu akan menjadi raja yang semacam itu, raja duniawi. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya kan? Dia nggak mau. Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaan semacam itu. Kerajaan yang penuh dengan ambisi, kerajaan yang penuh dengan ego, yang mementingkan egonya sendiri. Oleh karena itu dia mengatakan mengenai jenis kerajaan yang akan didirikan itu di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Nah, berarti kalau kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, ya ini bukan masalah kekuasaan, bukan masalah kedudukan, bukan masalah kepentingan pribadi, bukan masalah ego. Kalau orang ingin masuk ke dalam kerajaan ini dalam pengertian yang benar seperti yang dimaksud Yesus. Tetapi kalau yang dimaksud kerajaan ini adalah kerajaan seperti yang dikatakan yang diinginkan orang Yahudi, raja secara duniawi, maka pertanyaan itu berarti pertanyaan itu orang ingin mendapatkan sesuatu yang secara duniawi akan mengenakkan dirinya, akan menguntungkan dirinya, yang bersifat ambisius. Nah, ambisi yang salah, ambisi yang hanya mementingkan diri sendiri, ini dapat menginjak-injak orang lain, kepentingan orang lain. Karena ketika orang mempunyai ambisi, tidak peduli apapun yang jalan yang harus dicapai, jalan itu tidak akan ditempuh. Biarpun kalau itu merugikan orang. Biarpun kalau itu harus melakukan cara-cara yang tidak benar. Ya kalau istilah bahasa Inggrisnya itu
the ends justify the means. Artinya tujuan akhir itu membenarkan sarana-sarana atau cara-cara yang digunakan. Yang penting aku dapat tujuan yang aku inginkan itu, merugikan orang pun tidak jadi masalah, menginjak-injak kaki orang pun tidak jadi masalah. Nah, kalau ambisi yang semacam ini, bahkan di dalam gereja, ya banyak orang yang ya karena menjadi kedudukan, jadi pimpinan ini, pimpinan itu, semua orang diterjang, diterabas saja tidak peduli. Nah, ini ambisi yang keliru. Ambisi yang tidak sih bersifat Kristen, tapi ambisi yang dasarnya hanya hawa nafsu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ambisi yang begini ini yang harus dilawan. Kalau ambisinya itu menyangkut hal mata, itu yang harus dipotong landasan dari keinginan-keinginan yang untuk kepentingan diri sendiri ini. Makanya Yesus mengatakan, jika matamu yang berdosa, jungkirlah itu. Jika tangan kanan yang berdosa, potonglah itu. Bukan maksudnya dipotong sungguhan dalam pengertian dijungkir dengan pisau. Enggak, maksudnya bahwa asal dari ambisi itu harus dipotong dari awal. Kita baca Matius pasal yang kelima. Ayatnya yang ke 29, 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkirlah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yes. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Maksudnya apa? Sumber daripada hawa nafsu itu yang harus dipotong. Kalau sumber hawa nafsu itu dari tangan yang dipotong, dalam arti kita harus melawan diri kita dari sumber permasalahan yang ada dalam diri kita. Jangan dibiarkan. Kalau itu dibiarkan, itu menjadi suatu tindakan immoral yang lebih besar. Contohnya, kita baca di dalam ayat yang ke Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya. Jadi di sini ada dua contoh yang kita lihat, di mana Yesus mengatakan, ya, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, maksudnya kepada bangsa Israel, ya, nenek moyang bangsa Israel, dari ayat 20, 21 itu, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kalau menurut hukum Taurat, sejauh tidak terjadi pembunuhan secara fisik, tidak ada korban yang mati dibunuh, maka secara hukum dia tidak salah. Tetapi dari mana asal pembunuhan itu Taurat tidak menjelaskan. Nah, dalam hal ini Yesus melihat akarnya. Akarnya bukan hanya membunuh saja, akar yang membuat kamu membunuh itu apa? Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Pembunuhan itu merupakan buah tertinggi daripada kemarahan. Makanya, kalau kita marah dan tidak
cepat dikalahkan kemarahan itu. Kita mengatakan hati kita akan menjadi rumahnya iblis. Coba kita baca Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berarti ada marah yang tidak dosa ya. Ya, yang sering saya katakan, kalau kita marahin anak kita karena main-main api di tengah tumpuan pakaian, ya kita marahin dong. Nah, marah yang seperti ini bukan marah, bukan dosa ini, karena itu menasihati anak. Lah, marah yang gimana yang menjadi dosa itu? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Artinya, kalau marah disimpan terus dalam hati, akhirnya menimbulkan dendam yang berkepanjangan dengan orang yang kita marah itu sampai timbul kebencian. Itulah marah yang berdosa. Itulah dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Makanya kalau suami istri waktu ada masalah di kantor, marah dengan orang di kantor, ya jangan dibawa pulang, nanti tidur istrinya nggak diajak ngomong. Ada apa sih Pak? Diem aja. Nah ini jadi masalah nanti. Atau ada masalah antara suami istri itu tidak segera saling mengampuni dan disimpan, tidak berbicara berhari-hari, ini jadi masalah. Itu marah yang berdosa kalau semacam itu. Nah, kalau marah yang berdosa ini gimana? Ayat 27. Efeknya apa? Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan janganlah beri, bukan kesempatan ya, bahasa aslinya topos itu ternyata tepat. Janganlah beri tempat kepada iblis. Jadi kalau hati kita ini penuh dengan kemarahan, hati kita itu menyimpan dendam yang tidak bisa memaafkan dan tidak mengampuni, hati kita akan menjadi sarangnya iblis untuk bertelur. Nah, telurnya apa? Macam-macam hawa nafsu yang lain yang akan muncul di situ. Itulah sebabnya yang harus dilawan bukan apa yang muncul, tapi apa yang ada di dalam itu. Apa yang menjadi benih itu. Kebencian kita pada orang, dendam kita pada orang, itu yang harus dikalahkan dulu sebelum muncul menjadi hal-hal yang lebih bahaya. Coba kita baca lagi di dalam Matius pasal 5, ayatnya yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada kita kafir harus di hadapan mahkamah agama. Jadi dari kemarahan kita, dari dendam kita, dari rasa tidak senang kita, dan jengkel kita pada orang, nanti muncul umpatan-umpatan. Ya seperti ini. Kamu mengumpat itu karena hatimu marah. Hatimu marah dan dendam karena kamu tidak bisa mengampuni. Oleh karena itu, masalahnya sekarang yang harus diselesaikan hati itu. Jangan salahkan orang. Jangan sampai pembunuhan itu muncul baru ditangani oleh polisi. Tidak. Sebelum itu muncul, ketika itu masih berwujud kejengkelan, geram di hati, kemarahan, itu harus dibuang. Coba itu baca di dalam Kolose pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini satu rentetan ini. Kalau marah dibiarkan, jadi geram di dalam, ada pikiran-pikiran jahat, akhirnya kita memfitnah, kita menggunakan kata-kata kita untuk menjelekan lawan kita yang kita marah itu. Dan akhirnya kita mengumpat dengan kata-kata kotor, gitu kan? Munculnya dari sana. Yang dalam Matius tadi diberi contoh dengan kata kafir. Kalau bahasa saya punya raka. Raka.
Itu umpatan yang sangat dalam dan sangat merendahkan, seperti kata kafir kalau didengar oleh orang-orang saudara-saudara Muslim kepada orang non-Muslim. Itu kata merendahkan, kata menghinakan. Ya, nah ini munculnya dari apa? Dari rasa geram, rasa marah, timbul hati kejahatan. Makanya dikatakan selanjutnya ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil artinya bodoh, dungu. Jahil itu bahasa Arab ya. Jahil, bodoh, dungu. Ini semua ucapan-ucapan yang merendahkan, yang menghina, yang yang menjelekkan orang, itu akibat dari hati yang menyimpan marah. Akibat dari hati yang tidak bisa mengampuni, akibat dari hati yang tidak bisa memaafkan. Oleh karena itu ayat 23 mengatakan, dari Matius 5 ayat 23, sebab itu, jika engkau persembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Nah, pergilah berdamai karena dahulu. asal usulnya kegeraman, kata-kata hujatan, kata-kata merendahkan itu dari kemarahan, dari dendam. Maka dikatakan sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, maksudnya kalau orang Yahudi mau pergi ke mezbah kan bawa korban, yang maksudnya tujuannya untuk menyembah Allah. Tapi kalau engkau mau menyembah Allah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu. Karena percuma kita mempersembahkan korban di atas mezbah, tujuannya untuk menyembah Allah, karena hati kita ini isinya dendam kepada saudara. Oleh karena itu harus congkel dulu dendam itu dengan jalan apa? Pergilah berdamai dulu dengan saudara. Nah, ini bahayanya banyak orang Kristen ngaku Kristen, wah rajin beribadah, rajin bekerja, tapi mengampuni tidak bisa. Tetapi memaafkan tidak bisa. Sehingga dari mulutnya muncul ucapan-ucapan yang merendahkan orang itu, yang membuat supaya orang lain pun ikut benci pada orang itu. Nah, oleh Yesus ini potong dulu sebelum kemarahan itu muncul dan akhirnya memunculkan pembunuhan. Kalau hukum hanya kalau sejauh itu tidak dilakukan dan bisa diobservasi dengan mata, ya kamu tidak salah. Biarpun di dalam dirimu geram, marah luar biasa, sejauh kamu tidak membawa pisau dan membunuh orang itu, ya kamu tidak salah menurut hukum legal. Tapi menurut ketentuan rohani itu salah. Awalnya dari yang dalam ini dulu. Jangan sampai itu keluar. Demikian juga dengan ambisi tadi. Kita kembali kepada Matius 18. Guru, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, pertanyaan ini mungkin dia ingin jadi besar orang ini. Dia mempunyai ambisi, dan ambisi ini yang kalau itu ambisi yang bersifat egois, ini merugikan orang lain, maka ini yang harus dipotong dulu. Motongnya gimana? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Sebagai apa? Sebagai peraga, alat peraga. Supaya orang yang tanya ini tahu bahwa menjadi besar di kerajaan surga itu bukan kamu menginjak-injak kaki orang lain, menjelek-jelekkan, menjatuhkan orang supaya kamu dijunjung tinggi. Jangan seperti toko untuk propaganda terhadap pelanggannya, menjelek-jelekan toko sebelahnya. Tidak bisa.
Biarpun toko sebelahnya dijelek-jelekan, kalau memang kualitas dagangannya jauh lebih baik dari daganganmu, kamu jelek-jelekan, ya kamu tetap tidak bisa mengalahkan larisnya toko sebelah. Demi larisnya dagangan kita, kita tidak bisa menjelek-jelekan toko sebelah. Tidak bisa. Tunjukkanlah kualitasmu gitu. Nah, Yesus menunjukkan. Ini loh caranya menjadi besar dalam kerajaan Allah itu bukan dengan menginjak-injak orang. Ini contohnya. Dia memanggil anak kecil. Mengapa anak kecil? Ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apalagi jadi besar, masuk saja tidak mampu kok, tidak bisa kok. Kok mau jadi besar? Syaratnya kamu harus jadi anak bertobat. Bertobat apa? Bertobat dalam artian kamu berbalik dari isi hatimu yang ambisi itu. Bertobat dalam arti kamu berubah dari niat-niat yang ada dalam dirimu yang merugikan orang lain. Dan kamu berubah dirimu supaya tidak mengikuti hawa nafsu lagi. Itu kerajaan surga kok kamu masuki dengan hati yang penuh kekotoran, penuh kemarahan, penuh ketiadaan pengampunan, ya tidak mampu lah, tidak mungkin lah. Karena Alkitab mengatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14, Ibrani 12 ayat 14 kita baca. Ibrani pasal 12 ayat yang 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, mau masuk ke dalam menjadi besar dalam kerajaan Allah, hatinya penuh kekotoran, penuh kebencian, penuh dendam, penuh kegeraman. Gimana bisa melihat kerajaan Allah? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kembali kepada Matius pasal 18 tadi. Maka Tuhan menggunakan alat peraga dengan anak kecil. Anak kecil itu tulus ya. Yang ada hanya pasrah kepada mamanya, kepada papanya. Kalau ada papa, mama, papa, gitu kan. Anak kecil. Dan dia tidak punya pikirannya macam-macam. Nah, dengan menunjukkan anak kecil ini di tengah-tengah mereka, Yesus ingin menunjukkan pada mereka, ini loh, kamu jadi seperti dulu hatimu. Kalau hatimu penuh dengan macam-macam taktik, dengan macam-macam usaha menjauhkan temanmu, udah kamu bukan anak kecil, setan kamu malah. Jadilah kamu seperti anak kecil dengan ketulusannya, dengan kepasrahannya, dengan keluguannya. Nah, bertobat itu menjadi lugu. Bertobat itu tidak ada apa-apa di dalam hati yang disimpan, yang berusaha untuk meninggikan diri sendiri. Maka dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dalam keluguannya, dalam ketiadaan dendam dalam hatinya, dalam ketiadaan kebencian, ketiadaan kesalahan dalam dirinya, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau dalam Ibrani tadi dikatakan kamu tidak akan melihat tuh. Nah, gimana kamu akan bisa menjadi kerajaan surga, menjadi besar di kerajaan surga kalau masuk pun tidak bisa, melihat Tuhan pun tidak mampu. Maka yang harus kamu lakukan, bagaimana kamu bisa mampu melihat Tuhan? Ya, kuduskan hatimu. Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Yaitu bertobatlah dan menjadi anak kecil. Baru kamu bisa berbicara tentang menjadi besar. Karena besarnya kerajaan surga berbeda dengan kerajaan besarnya di lembaga pemerintahan umpamanya. Rebutan kedudukan, rebutan kekuasaan, bahkan lembaga gereja.
Kalau sudah mau pilihan ketua sinode, wah, semua pada bikin apa ya, kampanye, kayak kampanye menjadi presiden saja. Nah, ini yang perlu kita renungkan di dalam kita berbicara tentang menjadi besar di kerajaan surga itu. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, sedangkan barang siapa merendahkan diri, jadi kerendahan hati itu merupakan anak tangga pertama di dalam pendakian kita kepada yang ilahi. Kalau arti kita penuh dengan kesombongan, ingin dipuji orang, ingin menunjukkan kehebatan kita, akhirnya kita tidak anak kecil, nggak seperti anak kecil. Nggak, orang anak kecil itu tidak ada kepura-puraan ingin dipuji atau apa, enggak. Anak kecil itu melakukan seperti apa adanya, dengan kerendahannya, dengan merasa ketidakmampuannya, kalau ada apa-apa larinya ke mamanya, gitu kan. Minta tolong mamanya. Nah, kalau kita tidak mempunyai kerendahan hati, ya akhirnya kita gagal untuk mendaki di dalam pendakian rohani. Mengapa? Sebab kalau tidak rendah hati, diingatkan orang kita udah marah, tersinggung kita. Dan tersinggung bisa jadi pertengkaran, itu kan. Orang rendah hati itu menjadi orang yang tidak rendah hati, orang sombong itu menjadi orang yang tidak bisa mengasihi. Kenapa? Tidak bisa diingatkan, tidak peduli dengan orang lain, tapi inginnya orang lain peduli pada dirinya. Ya tak? Ada orang yang kalau gelarnya, entah gelar akademis, kalau apa itu tidak disebutkan, bisa marah-marah. Bahkan mengingatkan pada hidup, kalau aku mati nanti gelarku tulis di lisannya. Dokter ini. Emangnya apa urusannya dengan masalah akhirat kalau yang gitu-gitu? Itu hanya kesombongan saja yang membuat orang menginginkan yang begitu-begitu. Nah, kalau kita belajar, ya, belajarlah setinggi-tingginya kalau mampu. Belajarlah sedalam-dalamnya kalau mampu, tapi tujuannya bukan supaya orang memuji kita, bukan. Tujuannya supaya kita mengetahui kebenaran daripada yang kita ajarkan, dan akhirnya bermanfaat bagi orang, itu tujuannya. Entah orang kenal gelar kita atau tidak, itu bukan urusan. Sebab kita belajar tujuannya untuk melayani orang. Kita belajar untuk menjadi manfaat bagi orang, bukan untuk diri kita sendiri supaya dipuji-puji orang. Kalau kita dipuji-puji orang, ya sudah, kita nggak mendapat pujian apa di hadapan Allah. Makanya kita harus menjadi anak kecil yang tidak ada kepura-puraan, yang tidak ada keinginan-keinginan apa ya, tersembunyi dengan pura-pura saleh. Dia saleh, dia ini, dia itu pura. Ada keinginan sembunyi, tujuannya apa? Lah itu yang tujuan yang sebenarnya ini akhirnya menjadi suatu kemenafikan. Makanya kalau kita melayani terutama ya dalam hidup secara umum sebagai orang Kristen lah, kita harus menilai hati kita, isinya apa sih? Sebab pada akhirnya orang bisa kita bohongi kan, kita bisa berpura-pura, tapi pada akhirnya yang melihat hati itu Tuhan. Tuhan mengetahui motivasi kita yang sebenarnya. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Maaf, ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Gitu? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita ingin dilihat manusia atau ingin dilihat Tuhan? Kalau ingin dilihat manusia,
pahala yang kita dapat hanya kata-kata wah, udah titik, tidak ada kelanjutannya. Tapi kalau kita ingin dilihat Tuhan, kita akan melakukan semuanya setulus-tulusnya, hanya semuanya untuk Tuhan, tidak ingin dipuji orang, dipuji pun terserah, tidak dipuji pun kita nggak apa-apa gitu. Sehingga akhirnya kita melakukan semua dengan tulus, semuanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk pujian. Nah, anak kecil kan gitu. Dengan ketulusan. Nah, kita harus menjadi seperti anak kecil ini di dalam ketulusannya, rendah hati seperti anak kecil ini di dalam segala kelemahannya. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Sebentar-sebentar kalau ada masalah, larinya gitu kan. Karena dia lemah, dia merasa tidak mampu apa-apa. Nah, ketika kita merasa mampu, mungkin dengan uang kita mampu, mungkin dengan jabatan kita mampu, mungkin dengan ilmu yang kita pelajari, kita merasa kita mampu semuanya, dan kita merasa sombong untuk itu, Tuhan tidak akan turun tangan pada kehidupan kita. Karena Allah tidak suka orang yang sombong. Allah tidak menyenangi orang yang tinggi hati. Allah senang kepada yang rendah hati. Maka kita harus belajar rendah hati. Itu awal daripada anak tangga di dalam pendakian kita secara rohani. Makanya setelah belajar firman Tuhan seperti ini, tahu Alkitab, tahu itu, jangan gunakan untuk menyembuhkan diri. Aku pinter, aku bagus, disenangi orang. Nah, kalau itu tujuannya ya nggak usah melayani. Pada akhirnya kamu hanya untuk mencari kesenangan orang dan kesenangan diri, bukan untuk pemulihan nama Tuhan. Kembali kita kepada Matius 18:4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Mengapa? Sebab sang pemilik surga itu sendiri pun menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa pada waktu di dunia. Kristus. Baca Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Loh, dia ini loh pemilik segala alam, pencipta segala sesuatu. Dia rela kosongkan semua dirinya dari semuanya itu. Dan setelah di dunia, dia tidak menunjukkan diri sebagai penguasa atau apa enggak. Ayat 7, coba. Pasal 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia datang bukan untuk melayani tetapi untuk dilayani. Itulah hamba. Jadi dia tidak menjadi bos, mengebosi orang, enggak. Dia menjadi hamba, dan bukan hanya menjadi hamba, ia merendahkan dirinya. Dan bentuk kerendahan diri yang amat puncak ialah mati di salib, sebab kematian di salib itu pada zaman itu adalah merupakan cara menghukum yang paling hina terhadap orang yang dianggap paling jahat dan paling buruk di masyarakat. Dan Yesus mengambil hukuman semacam ini untuk menunjukkan kerendahan hatinya dan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Kita baca dari Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ya, ia telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah dengan persembahan sebagai persembahan yang tak bercacat. Berarti tidak ada satupun yang tidak memperkenankan Allah dalam persembahan dirinya itu, perendahan diri yang sempurna,
pasrahnya pasrah yang sempurna, kerelaannya untuk menjalankan kehendak Allah karena kerelaan yang sempurna. Oleh karena persembahan dirinya menjadi persembahan yang tanpa cacat. Loh, kalau Tuhan kita saja seperti itu, masa kita akan melebihi Tuhan kita menjadi sombong? Tuhan yang kita ikuti itu Tuhan yang rendah hati semacam itu. Masa kita tidak malu? Sombong siapa kita? Kita tidak punya apa-apa di hadapan Dia. Oleh karena itu tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sombongkan. Kita tidak bisa mendapik dada ini loh aku. Kerendahan hati itu syarat mutlak. Syarat mutlak untuk menjadi besar di kerajaan surga. Sebab Allah pun rendah hati. Soalnya Kristus mempersembahkan dirinya pada Bapa, Bapa memberikan hidupnya pada Kristus. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya Berarti sendiri. Bapa memberikan hidupnya pada anak. Hidup yang sama. Anak mempersembahkan hidupnya pada Bapa, Bapa memberikan hidupnya pada anak. Jadi di situ dalam Tritunggal itu kita mempunyai teladan mutlak bagi kerendahan hati, kerendahan diri. Allah itu Allah yang rendah hati. Makanya suatu saat pada beberapa tahun yang lalu saya diundang ke Munas waktu itu, ada istighosah dari NU. Doa bersama. Saya satu-satunya rohani Kristen yang diundang untuk itu. Ada seseorang yang berkhotbah. Dia mengatakan, saudara, kita tidak boleh arogan, takabur. Hanya satu yang boleh takabur, yaitu Allah. Karena Dia itulah mutakabirin, katanya, yang paling, yang tidak tahu apa tafsirannya benar atau tidak. Yang paling takabur, ya. Loh kok Allah takabur? Kalau dalam ajaran Injil tidak ada Allah itu takabur. Kalau benar khotbah orang itu, ya. Dalam Injil tidak ada Allah takabur. Allah itu rendah hati. Dia memberikan hidupnya pada firman-Nya, firman-Nya kembali menyerahkan hidupnya pada Bapa. Nah, kalau yang menjadi sesembahan kita saja seperti itu, Dia yang memiliki segala sesuatu, yang dapat menciptakan segala sesuatu, rela memasukkan dirinya, rela meninggalkan semuanya itu demi menjadi hamba, dan setelah hamba pun menjadi hamba pun, Dia mati dengan mati yang paling mengenaskan dan kematian yang paling hina, rendah sedemikian rupa. Masa kita bisa menyombongkan diri? Sombong adalah bertentangan dengan ajaran Injil. Takabur adalah bertentangan dengan ajaran Yesus dan contoh yang diberikan Yesus kepada kita. Ya, kembali kepada Matius 18. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Oleh karena itu, kita perlu banyak belajar pada anak-anak ya. Sikap mereka yang begitu lugu. Sebab kalau kita menerima anak kecil dan akhirnya kita merenungkan sikap anak kecil ini dan kita terapkan dalam sikap kita kepada Allah, nah, akhirnya kita menerima Kristus sendiri. Sebab Kristus pun demikian. Demikian begitu mempercayakan dirinya pada Bapa. Apapun yang dilakukan bukan untuk dirinya sendiri, dia dilakukan demi untuk Bapa, demi untuk menggenapi kehendak Bapa. Coba kita baca Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Oleh karena sampai pada puncaknya ketika dia mau mati di Taman Getsemani, dia mengatakan, bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi.
Itulah contoh yang kita harus teladani dalam hidup kita, di dalam kita menapak menuju kepada Kristus, sebab Kristus adalah Tuhan yang rendah hati. Meskipun dia punya kuasa, manusia bisa disapu sekali ambiar, tetapi dia tidak lakukan itu. Demi kerendahan hatinya, demi cinta kasihnya. Bukan dia lemah, enggak. Pada waktu dia marah-marah kalau orang salah. Hei Petrus, iblis, pergi ke belakangku. Gitu kan? Ketika Petrus mau menghalang-halangi, dia keras. Tapi kerasnya pada tempatnya. Gitu. Dan kerasnya itu bukan karena kemarahan, bukan karena kesombongan. Kerasnya itu sebagai pendidikan kepada murid-muridnya. Tetapi dalam hal-hal yang lain, dia memang lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Siapakah kita yang belajar dari sang guru yang seperti ini, lalu tidak memunculkan kerendahan hatian dan kelemah lembutan dalam hidup? Kita gagal menjadi muridnya kalau kita tidak mempunyai juga karakter-karakter yang dimiliki oleh Yesus. Kalau kita menjadi pemarah, menjadi orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang takabur, kita tidak mencerminkan diri kita sebagai murid Yesus. Sebab kita percaya pada Yesus, kita diciptakan menurut gambarnya Yesus ini. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau kita dimintakan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus, lalu karakter kita, tingkah laku kita, hidup kita, jati diri kita tidak mencerminkan sifat-sifat Kristus itu, kita telah gagal menjadi muridnya. Dan kita harus malu mengatakan, aku muridnya Yesus. Sebab dalam kita tidak ada refleksi sifat-sifatnya Yesus ini. Makanya rendah hati itu harus menjadi langkah pertama. Dan seperti sering saya ucapkan, Jana Suci Dorotheus dari Gaza pernah mengatakan, jikalau kamu ingin menangkap anak ayam, jangan kamu tangkap satu-satu anak ayam itu udah lari ke sana kemari. Tangkap induknya. Maka anak ayam akan mengikuti kamu. Demikianlah di dalam kita membangun karakter ilahi dalam kita oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam kita menghidupi hidup moral Kristen. Kita harus tangkap induknya. Induknya adalah rendah hati. Kerendahan hati adalah induk dari semua yang lain. Kalau kita rendah hati, kita rela diberitahu orang. Kalau kita rendah hati, kita tidak cepat tersinggung. Kalau kita rendah hati, kita rela berbagi dengan orang, dan lain, dan lain, dan lain. Kalau sombong, tidak bisa. Disentuh kulitnya saja dilawan. Mapa kau! Itu orang takabur, itu orang sombong. Makanya kita belajar untuk rendah hati, sehingga dengan demikian hidup Kristus itu tercermin dari kita. Dan orang akan melihat, oh ini tahu orang Kristen itu. Nah, orang Kristen kalau dia mengatakan diciptakan menurut gambar Kristus, tetapi
tingkah lakunya, ngomongnya nggak karu-karuan, banyak kata-kata kotor keluar dari mulutnya, makanya dilarang kita kata-kata kotor, mengumpat ini dan itu. Dan saya dengar orang Kristen yang masih begitu. Coba kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, perkataan kotor bisa makian, bisa umpatan, bisa kata-kata bergurau dengan kotor. Dan masing-masing daerah punya kata-kata kotornya sendiri. Nanti di Minahasa lain kata kotornya dengan mungkin dengan di Jawa. Jawa lain dengan di Bali. Masing-masing punya kata-kata kotor, dan Bali lain dengan Pematang Siantar di sini. Saya sedang yang baru masuk, saya sedang berada di Pematang Siantar, Sumatera. Tapi kata-kata kotor selalu ada dalam setiap budaya. Dan kita, kalau mulut kita adalah mulut yang dikendalikan oleh Roh Kudus, seharusnya tidak mengucapkan kata-kata kotor ini. Malah sebaliknya, apa sebaliknya? Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, bukan malah tersinggung gitu ya. Pasal 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 4 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkan syukur. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah Kristen, dengan mudahnya meluncur kata-kata kotor ini dari mulut kita, sebaiknya kita hentikan. Dan kalau ada kesombongan dalam diri kita, hentikan. Sebab itu tidak mencerminkan sifat Kristus. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sekian mengenai perumpamaan Kristus tentang anak kecil dan menjadi besar di kerajaan surga. Ada pertanyaan? Romo mau tanya, Romo. Mari silakan. Yang Matius 5 ayat 23. Ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi Ya, ini kalau ada orang tersinggung, bukan kita gimana? yang marah. Jadi sebenarnya bukan kita yang marah sama saudara kita. Saudara kita yang marah sama kita. Kita tetap harus ke sana gitu. Iya, karena kita menyinggung dia. Ya, minta maaf dulu. Kalau memang dia tidak mau memaafkan, itu urusan dia. Yang marah orang bukan kita. Yang marah bukan kita, yang marah. Oh iya, orang itu tersinggung pada kita, entah karena perbuatan kita yang kita tidak sengaja. Mungkin kita tidak sengaja. Ada kan? Kita tidak sengaja mengatakan sesuatu, terus teman kita akhirnya memaknainya lain, itu kan ada kan? Iya, iya bisa. Ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu, tetap saja minta maaf. Meskipun kita tahu kita tidak salah. Nah, setelah kita minta maaf, dia tetap tidak mau memberi maaf, itu urusanmu, bukan urusanku. Aku udah selesai, kamu yang tanggung jawab pada Allah. Aku udah menyelesaikan tugasku. Jelas, Bu, ya? Ya, makasih, Romo. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Ini ada satu orang yang mau nanya, mau Ari dari Manado. Ya, tadi kan Tuhan Yesus berfirman, barang siapa tidak sama dengan anak kecil ini, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang saya tanyakan adalah, kalau anak kecil adalah salah satu standar di mana orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kemudian bagaimana menjelaskan tentang baptisan anak, Romo? Baptisan anak? Justru karena anak kecil itu gambaran teladan untuk masuk surga,
Oleh karena itu anak kecil harus dibaptis, sebab surga itu pintu ke baptisan itu adalah pintu menyatu dengan Kristus, membawa kepada kerajaan surga. Nah, kalau malah anak kecil sebagai simbolnya untuk masuk kerajaan surga, kok anak kecil malah dilarang mengambil baptisan, malah keliru kan? Nah, kalau mereka ini yang menjadi anak kecil ini sebagai simbol daripada kita untuk masuk kerajaan surga, padahal kerajaan surga itu masuknya melalui iman pada Kristus dan dibaptiskan, ya justru mereka yang dahulu harus dibaptiskan, bukan orang dewasa. Jelas ya? Jelas, Romo. Oke. Saya kira itu saja dulu. Shalom. Tuhan berkati. Terima kasih, Romo. Amin. Terima kasih, Romo.